Berurusanlah dengan Tuhan setiap hari. Bangun sedini mungkin. Tentu bijaksana tidur seawal mungkin. Jam 5 berdoa. Petakan waktumu berangkat kantor. Sebelumnya olahraga 30 menit. Lalu pulang kantor kemana. Jangan bergaul sembarangan lagi. Jangan buka gadgetmu. Untuk hal yang tidak perlu. Tinggalkan internetmu. Lihat apa yang patut dilihat. Jangan berselancar sia-sia. Di media sosial sia-sia. Mendengarkan hal yang sia-sia. Berita yang sia-sia. Konyol. Lalu saudara mati tanpa warna kualitas anak Allah. Karena gadget telah membuat saudara rusak. Mewarnai. Tinggalkan internetmu. Kecuali itu pekerjaan. Itu bisnis. Itu berita kebenaran. Selain itu jangan dilihat. Berapa banyak waktu yang saudara gunakan untuk lihat gadget. Lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Chatting sana, chatting sini. Sia-sia. Ngerti? Sia-sia. Engkau tidak bertumbuh dewasa. Harus buka chatting untuk berita yang perlu. Tapi yang gak perlu bercanda-bercanda dengan orang-orang yang tidak kudus. Ada jorok-joroknya mungkin. Gambar-gambar yang tidak perlu diupload, dibagikan. Apa sih? Apa sih artinya? Jadi orang saleh. Apa sih artinya? Jadi orang kudus apa artinya? Jangan sentuh apa yang tidak membuat kita bertumbuh dalam kekudusan. Kalau kita tidak militan, kita tidak akan bisa lepas landas, saudaraku. Ibarat pesawat itu. Saudara sekarang ini di wilayah parkir atau sudah di landasan pacu? Ya mungkin saudara banyak rusaknya sehingga tidak bisa terbang. Maka datang kemari diperbaiki. Lewat doa pagi, lewat doa bersama, lewat kebaktian, saudara diperbaiki, lalu ke landasan pacu. Tapi Anda tidak akan bisa terbang sesuai dengan hukum aerodinamika. Anda harus lepaskan semua beban dari lambat, makin cepat, sangat cepat sekali, sangat cepat sekali, baru lepas landas. Kalau saudara tidak memiliki kekudusan, kesucian hidup, ya kalau tidak punya kesucian hidup dan hatimu masih terikat dengan kesenangan dunia, saudara tidak pernah ditemui malaikat di hadapan Tuhan. Anda nggak akan pernah, tidak pernah ada di sana. Tidak pernah ada di sana. Anda nyanyi, Anda tidak diakui. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar. Tapi yang membuat Tuhan tidak mendengar suaramu adalah dosamu. Ngerti? Paham? Katakan amin. Makanya pemain musik tidak boleh hidup sembarangan lagi. WL, worship leader, singer tidak boleh hidup sembarangan lagi. Awas kamu. Saya tidak mengancam, tapi kalau mimbar ini diduduki orang najis, kamu akan tahu akibatnya. Termasuk pemain musik, termasuk choir, awas kamu. Kalau kau masih nonton yang tidak patut di gadgetmu. Dan sampai Tuhan menghukum kamu. Karena Tuhan mencintai mimbar GSKI Rehoboth Kelapa Gading.
Turuti apa yang saya nasihatkan, saudara. Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya mau menyelamatkan kamu. Seperti saya berjuang menyelamatkan diri saya. Apa Anda pikir saya tidak berjuang untuk mematikan nafsu kedagingan saya? Saya berjuang. Saya berjuang. Dan saya mengajak saudara karena saya berjuang. Saya mengerti betapa sulitnya hidup benar itu. Betapa sulitnya bangun pagi setelah kita letih. Saya mendarat jam 1, setengah 2 sampai di lahan parkir, jam 2 sampai rumah. Jam setengah 5 saya sudah bangun, saya sudah pimpin doa. Bukan sok, saya butuh itu. Bukan karena dibayar, saya lebih dari dibayar, aku membutuhkan Tuhan. Tapi bisa loh Anda nonton film drama Korea atau hanya ketawa-ketawa lalu bangun tidak bisa pagi lalu tidak berdoa. Lalu Anda mau diistimewakan Tuhan. Sudah punya masalah didoakan mau cepat dijawab. Kurang ajar, sudah pikir Tuhan kacung kampret. Ngerti enggak? Kayak bisa diperdaya. Nggak bisa. Tapi kalau engkau melekat dekat dengan Tuhan, tidak usah didoakan pendeta, Tuhan pasti peduli saudara. Turuti apa yang saya nasihatkan ini. Bangun pagi, doa, jaga mulutmu, jangan tidak jujur, ayo kita hidup suci, berjuang, gagal sekali minta ampun lagi, gagal lagi minta ampun lagi, gagal lagi minta ampun lagi. Bisa, nanti lama-lama kita bisa. Amin. Jangan hanya kebaktian pulang lalu merasa sudah kebaktian. Maaf ya, you dibodohi. Kalau hanya begitu saya bisa tenang-tenang saja bikin kebaktian. Anda datang, Anda pulang, ya udah. Tapi Anda dibodohi. Saya bohongi kamu, saya tipu kamu. Tapi saya nggak mau menipu. Saya mau beritahu, yang penting jalan hidupmu tiap hari. Amin. Baru ke gereja. Bukan ke gereja lalu tiap harinya sembarangan. Hidupmu tiap hari mesti benar. Kau masih banyak perjalanan panjang. You gak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Dunia ini penuh dengan kejutan. Tapi kalau kau melekat dengan Tuhan, Tuhan membela kamu. Gak ada yang bisa lawan kamu. Percaya Allah itu hidup. Allah itu ada. Allah itu hidup, Allah itu ada. The New Year mattress sale is on now at Raymore and Flanagan. Get the mattress of your dreams and sleep. Percaya. Dan kalau Anda percaya Allah itu hidup, Allah itu ada, berurusanlah dengan benar dengan Dia. Tapi saudara kan tidak berjumpa secara benar karena Anda tidak mencari Dia. Anda merasa sudah berdoa, doa itu apa? Ngerti nggak doa itu apa? Tadi saya singgung satu pernyataan, perjumpaan dengan Tuhan. Berdoalah sampai saudara tahu apa itu berdoa. Berdoalah sampai Anda ngerti apa itu berdoa. Memangnya pemain musik kalau baru main musik tahu dia apa itu main musik? Ya belum tahu, klontang-klonteng gak jelas. Tapi kalau terus dia main, dia tahu apa itu main musik. Apa itu mengiringi orang. Berdoalah terus sampai kamu tahu apa itu berdoa. Gak bisa dijelaskan. Menyembah. Sampai tahu apa itu menyembah. Apalagi ya pendeta, worship leader, itu harus punya pengalaman melayani Tuhan pribadi. Pelayananmu di gereja ini seperti gunung es, ujungnya the tip of the iceberg, puncak dari gunung es. Sedangkan pelayananmu yang sungguhnya itu di bawah air,
Ketika engkau berjam-jam duduk diam di kaki Tuhan, itu pelayanan. Kalimat pertama saya ucapkan kepada Pak Andris pada hari Jumat kemarin, Pak. Karena dia anak rohani saya, sering saya panggil nama saja. Saya katakan, beri waktu melayani Tuhan. Maka setelah tapping saya bilang saya mau melayani Tuhan. Loh, maksudnya apa? Saya masuk kamar, saya angkat tangan, saya menyembah. Saya melayani Tuhan. Dari pelayanan itulah kuasa Allah mengalir. Kamu baru mengerti apa itu menyembah ketika engkau sudah terus-menerus menyembah. Layani Tuhan. Duduk diam di kakinya. Jadi kalau saya bangun pagi di tengah-tengah letih, ngantuk. Kok bisa ya? Bisa. Kenapa? Itu pelayanan. Kehormatan aku bisa melayani Tuhan. Pelayanan pribadi. Kalau begini kan namanya public ministry. Pelayanan yang sesungguhnya ketika kita menyentuh hati Tuhan dan Tuhan merasakan cinta kita. Itu jawaban saudaraku yang saya berikan kepada seorang anak remaja atau masih sekolah minggu kelas besar di Abam. Mengapa Allah harus menciptakan manusia? Saya terkesima sesaat. Pertanyaan yang sekilas konyol tapi sebenarnya tidak. Allah tidak pernah kesepian. Jika Allah dikatakan kesepian, dia Allah yang rapuh, rentan dan punya kebutuhan. Allah tidak punya perasaan kesepian itu. Karena Allah tidak butuh siapa-siapa dan tidak butuh apa-apa. Tetapi Allah berkenan menciptakan makhluk yang kepadanya Allah bisa memberikan cintanya. Supaya manusia yang disebut anak-anak Allah merasakan cintanya. Manusia yang diciptakan ini punya pikiran, perasaan yang bisa memproduksi, membuat, menciptakan kehendak. Apakah mencintai Allah atau memberontak? Wah, ini resiko tinggi. Tapi Allah luar biasa. Dia ciptakan makhluk begini. Beresiko bagi Allah. Maaf tanda kutip, bagi Allah tidak masalah. Beresiko besar bagi kita. Karena kita bisa mencintai Tuhan atau tidak mencintai. Tetapi kalau kita memilih mencintai Tuhan, walaupun kita punya kesempatan untuk tidak mencintai Tuhan, Allah merasakan cinta itu. Dan itu yang Allah kehendaki. Mencintai Dia, Allah merasakan cinta kita itu, saudaraku. Dan itulah maksudnya kenapa manusia diciptakan. Maka pelayanan pribadi, saudara tutup pintu, saudara berkata, haleluya, haleluya. Lakukan itu. Pecahkan hatimu mencintai Allah. Pecahkan hatimu mengasihi Tuhan. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Makanya orang yang melayani Tuhan secara pribadi, itu pasti alirannya kuat sekali. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau